Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya MP Siadang dari kelas Sistem Informasi Bilingual 5A. Di sini saya akan mempresentasikan laporan manajemen proyek sistem informasi, pengembangan sistem informasi minimarket berbasis web. Terbelakang, tersedianya sistem informasi yang baik akan sangat menunjang kegiatan pada suatu lembaga atau institusi. Sarana atau media informasi penting yang berada di lembaga minimarket salah satunya yaitu sistem informasi yang meliputi pengolahan data entitas yang terikat, analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi, dan pengujian. Sistem informasi tersebut berfungsi sebagai sarana yang digunakan untuk menyampaikan data informasi minimarket berbasis web pada entitas yang membutuhkan data informasi minimarket tersebut. Dengan berdasarkan hal yang di atas, penulisan akan mengembangkan sistem informasi minimarket dengan berbasis web. Tujuan yang pertama, tujuan dalam proyek ini agar dapat mempermudah pihak minimarket dalam mengelola data, mempermudah proses penjualan, dan lain sebagainya. Dua, manfaatnya yaitu pengembangan sistem ini dapat membantu minimarket berbasis web dengan lebih efektif, baik, tepat, dan akurat. Yang ketiga, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan masalah menjadi yang pertama, apa saja yang diperlukan pengguna sistem yang tidak ada pada sistem saat ini. Yang kedua, apa saja kendala yang dihadapi pengguna sistem saat ini. Ketiga, bagaimana cara mengintegrasikan sistem informasi minimarket berbasis web. Lingkup kegiatan, metode waterfall atau seringkali disebut sebagai classic life cycle adalah model pengembangan perangkat lunak yang menekankan fase-fase yang berurutan dan sistematis. Metode ini dilakukan dengan pendekatan sistematis, mulai dari tahap kebutuhan sistem, lalu menuju ke tahap analisis, desain, coding, testing, verification, maintenance. Langkah demi langkah yang dilalui harus diselesaikan satu persatu, tidak dapat meloncat ke tahap berikutnya. Berjalan secara berurutan, oleh karena itu disebut waterfall atau air terjun. Di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama, analisis, menganalisis sistem yang lama apa saja kekurangan. Desain, membuat rancangan desain setelah melakukan analisis yang sudah dilakukan sebelumnya dengan berbagai macam seperti use case, DFD, ERD, dan lain sebagainya. Implementasi, sistem telah dirancang dan dibuat sesuai keinginan. Alhasil admin dapat mudah melakukan proses kerja, lebih efektif dan efisien. Pengujian, melakukan uji coba sistem yang telah dirancang serta melihat apa saja yang masih harus diperbaiki dan telah sesuai struktur organisasi proyek. Ruang lingkup, input data penjualan berdasarkan invoice dan monitoring PO, proses keluar barang-barang dagang pada minimarket berbasis web, laporan penjualan pada minimarket berbasis web. Cost benefitnya, cost benefit dibagi menjadi 4. Yang pertama, analisis payback periode atau yang sering disebut dengan APP. Yang kedua, analisis net present value atau NPV, analisis return on investment atau ROI. Yang terakhir, metode interval rate return atau IRR. Ini adalah hasil hitung dari perhitungan cost benefit. Rincian biaya manfaat tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Total biaya tahun ke-0 sebanyak 32.500. Tahun ke-1 2 juta, tahun kedua 3 juta, tahun ketiga 4 juta. Total manfaat wujud atau PW. Tahun pertama itu 2.500.000, tahun kedua 3.500.000, tahun ketiga 4.500.000. Total manfaat tak wujud atau dikenal dengan TTW. Tahun pertama 8 juta, tahun kedua 11 juta, tahun ketiga 16 juta. Total manfaat tahun pertama 10 juta, tahun kedua 14.500.000, tahun ketiga 20.500.000.
proses atau selisih TM dan TB. Tahun pertama itu 8 juta, tahun kedua 11.500.000, tahun ketiga 16.500.000. Analisis payback periode. Perhitungan analisis payback periode sebagai berikut. Total biaya dari tahun ke-0 tadi, proses pada tahun pertama 8 juta, sisa biaya sistem pada tahun 1 24 juta, total biaya dikurangkan dengan proses pada tahun pertama 8 juta menjadi 24.500.000. Lalu tahun pertama dikurang dengan proses tahun kedua menjadi sisa biayanya menjadi 13 juta. Lalu sisa itu di 13 juta tadi, hasil dari sini dikali 1 tahun atau 1 tahun itu 12 bulan menjadi 0,53 tahun. Sehingga payback periode sudah dapat dicapai pada tahun kedua. Adapun secara detailnya adalah 2,53 tahun. Dapat disimpulkan bahwa rancangan sistem ini mencapai titik impasse, break even point, pada waktu 2,53 tahun, yang dimana sistem mulai mendapat keuntungan pada tahun ketiga. Analisis return on investment atau ROI. Dengan metode ini, presentasi dapat manfaat sistem dapat dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Adapun perhitungan ROI, biaya pengadaan sistem tahun ke-0 dikurang tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga menjadi seluruhnya ditambah menjadi 41.500.000. Sedangkan total keuntungan yang didapat, total manfaat tahun pertama 10 juta, tahun kedua 14.500.000. Total manfaat menjadi 20.500.000. Total manfaat menjadi 45 juta. Rumus ROI hasil manfaat dikurang dengan total biaya dikali 100% menjadi 8,43%. Lalu analisis net present value atau NPV. Apabila dipublikasi pada penerapan sistem yang baru, perhitungan nilainya dengan bunga diskon 10% per tahun, maka NPV-nya minus 32.500.000 ditambah 8 juta ditambah 11.500.000 ditambah 16.500.000, lalu 8 juta tadi dibagi 1 tambah 0,1 pangkat 1, 11.500.000 dibagi 1 plus 0,1 pangkat 2, lalu 16.500.000 dibagi 1 ditambah 0,1 pangkat 3 menjadi 2.714,718. Dari hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwasannya jumlah keuntungan yang diterima sekarang perusahaan pada tahun ketiga apabila sistem ini diterapkan adalah 2.714,718 atau NPV lebih besar dari 0. Maka proyek tersebut layak dilaksanakan. Metode internal atau GRR I1 10%, maka NPV-nya 2.714,718, nilai positif. I2-nya 15%, maka NPV-nya minus 32.500.000 ditambah 8 juta dibagi 1 tambah 0,15 pangkat 1 ditambah 11.500.000 dibagi 1 tambah 0,15 pangkat 2, 16.500 ditambah 1 plus 0,15 pangkat 3. NPV-nya minus 6.017,234. Nilai NPV negatif. IRR 10% ditambah 15% dikurang 10% dikali 2.714,718 menjadi 10%
ditambah 5% dikali 2.714,718 dibagi 2.714,718 dikurang minus hasil dari sini tadi MVV 2 menjadi 10% ditambah 1.357,359% dibagi menjadi 8.731,952. IRR-nya ialah 10,15%. Artinya proyek ini akan menghasilkan keuntungan dengan tingkat bunga 10,15% per tahun. Apabila tingkat bunga pengembalian rate of return yang diinginkan 10% per tahun, maka IRR lebih besar 10%. Dengan kata lain, proyek dapat diterima. Tampilan interface. Dashboard bisa dilihat sebagai berikut. Transaksi, nota pembelian, data stok. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Apabila salah kata saya, mohon maaf kepada Allah sama pun. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.